Sampai pada tanggal 12 Januari, MPP belum melakukan penyetoran berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama bahwa penyetoran itu mesti dilakukan setiap minggu di hari Senin bulan berjalan setelah atau dipungut. Kepala Dinas Perhubungan dalam kurung Disub Kota Ambon, Robi Sapulete, mengaku rugi bekerja sama untuk pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam kurung Zona 2 Pantai Mardika dengan CV Mardika Permai Perkasa dalam kurung MPP. Hal itu lantaran CV MPP telah ingkar janji terkait surat perjanjian kerja nomor 02-parkir-di substrip KKA XII-2022 itu. Pasalnya dalam surat itu disetujui penyetoran retribusi parkir dari CV MPP ke pemerintah kota dalam kurung Pemkot Ambon Rp6.750.000. Namun karena CV MPP keberatan dengan nominal itu karena alasan tidak menagih retribusi parkir ke pedagang yang berjualan di area parkir. Akhirnya nominal itu dinegosiasi kembali dan disepakati menjadi Rp5. 5 juta. Ternyata fakta di lapangan CV MPP tetap menagih retribusi parkir ke pedagang. Ini berarti kan ada ingkar janji, mestinya kita Pemkot yang dirugikan karena terjadi ingkar janji di situ, kata Sapulete saat konferensi pers klarifikasinya di Balai Kota Ambon, Kamis 10 Agustus 2023. Selain itu, CVMPP juga tidak pernah menyetor uang parkir ke Pemkot Ambon. Hingga akhirnya Pemkot meminta Kejaksaan Negeri dalam kurung Kejari, Ambon untuk bantu menangani persoalan ini. Saat itu kami minta jaksa untuk pungut uang setoran itu. Dari situ CVMPP setor sebesar Rp770 juta untuk tanggal 1 Januari sampai 22 Mei 2023. Dari Mei sampai 6 Agustus CVMPP belum setor uang sisa, tandasnya. Yang pertama bahwa kami menunjuk CV MPP atau Mardika Perkasa Permai yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Perkasa Timur untuk melakukan pungutan retribusi parkir selama masa transisi. Draft kontrak perjanjian kerjasama antara Disub dan MPP dibuat oleh Kepala UPDD Parkir selaku eksekutor penanggung jawab daripada pengelolaan retribusi parkir di Kota Ambon. Perlu kami jelaskan bahwa di dalam kesepakatan itu, perjanjian kerjasama itu, pada pasal 4 halaman 2, disepakati bahwa nilai pungutan retribusi yang wajib disetor kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perhubungan sebesar Rp6.750.000 per hari. Nah, pungutan telah dilaksanakan oleh MPP terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai pada tanggal 12 Januari. MPP belum melakukan penyetoran berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama bahwa penyetoran itu mesti dilakukan setiap minggu di hari Senin bulan berjalan setelah dikutip atau dipungut. Kami melayangkan surat pemberitahuan kepada CV MPP untuk melakukan penyetoran karena telah melewati batas waktu penyetoran setiap minggu berjalan. CV MPP berkeberatan berkaitan dengan nilai penyetoran Rp6.750.000. Sementara CV MPP telah menandatangani itu. Nah, CV MPP menunjukkan keberatan dan minta untuk dilakukan negosiasi kembali terhadap nilai yang ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama itu. Nah, alasan daripada CV MPP untuk melakukan negosiasi kembali karena CV MPP tidak melakukan pungutan pada PKL yang menempati badan jalan atau ruang parkir dengan dalih bahwa PT Bumi Perkasa Timur sebagai pemegang otoritas pengelolaan kawasan Mardika dari pemerintah provinsi akan melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di badan jalan. Disub pada prinsipnya menyetujui itu. Kalaupun harus ada negosiasi turun, Disub menyetujui demi kelancaran arus lalu lintas sepanjang BPT mampu untuk melakukan penertiban.